Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami dan di video kali ini kita akan membahas neraca yang merupakan salah satu laporan keuangan utama yang mengungkap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kami akan memberikan penjelasan lengkap serta studi kasus untuk membantu Anda memahami konsep ini dengan baik. Jadi, mari kita mulai. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca terdiri dari 3 komponen utama, ada aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Dalam video ini kita akan menjelajahi masing-masing komponen ini dan bagaimana mereka saling berhubungan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Aset dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, seperti kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset jangka panjang yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, peralatan, ataupun hak paten. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak eksternal yang diharapkan akan diselesaikan dengan pengorbanan aset ataupun pelayanan. Kewajiban juga dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Yang pertama, kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau kurang, seperti hutang dagang, hutang gaji, dan hutang pajak. Yang kedua, kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban jangka panjang yang dimiliki perusahaan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti hutang obligasi dan hutang hipotek. Selanjutnya, ekuitas pemegang saham adalah bagian pemegang saham dalam perusahaan yang merupakan sisa aset setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas pemegang saham terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham dan laba yang ditahan, yang merupakan laba yang belum dibagikan sebagai dividen. Sekarang kita akan melihat contoh studi kasus untuk memahami neraca dengan lebih baik. Misalkan, kita memiliki perusahaan fiktif bernama XYZ Inc. Berikut adalah neraca perusahaan yang pada tanggal 31 Desember 2022. Yang pertama, aset. Aset lancar, ada kas senilai Rp50.000, piutang senilai Rp30.000, persediaan senilai Rp20.000. Jadi total aset lancarnya senilai Rp100.000. Selanjutnya ada aset tidak lancar, ada peralatan senilai Rp150.000, hak paten senilai Rp50.000. Jadi total aset tidak lancarnya senilai Rp200.000. Maka total asetnya senilai Rp300.000. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban lancarnya ada utang dagang senilai Rp20.000, hutang gaji senilai Rp10.000. Jadi total kewajiban lancarnya Rp30.000. Kewajiban tidak lancarnya ada hutang obligasi senilai Rp100.000. Jadi total kewajiban tidak lancarnya senilai Rp100.000. Maka total kewajibannya senilai Rp130.000. Selanjutnya ada ekuitas pemegang saham. Modal saham senilai Rp100.000 dan laba yang ditahan senilai Rp70.000. Jadi total ekuitas pemegang sahamnya Rp170.000. Total kewajiban dan ekuitas senilai Rp300.000. Dari neraca ini kita dapat melihat bahwa total aset perusahaan XYZ Inc. adalah Rp300.000 yang terdiri dari Rp100.000 aset lancar dan Rp200.000 aset tidak lancar. Kewajiban total perusahaan adalah Rp130.000 yang terdiri dari Rp30.000 kewajiban lancar dan Rp100.000 kewajiban tidak lancar. Ekuitas pemegang saham adalah Rp170.000 yang mencerminkan modal yang disetor dan laba yang ditahan. Dalam neraca, hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dijelaskan oleh persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Dalam studi kasus kita, total aset Rp300.000 sama dengan total kewajiban Rp130.000 ditambah dengan total ekuitas pemegang saham senilai Rp170.000. Persamaan ini menunjukkan bahwa sumber daya perusahaan atau aset didanai baik oleh kewajiban kepada pihak eksternal maupun oleh investasi pemegang saham. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai neraca yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, serta hubungan di antara ketiganya. Semoga video ini membantu Anda memahami konsep neraca dengan lebih baik.
dan bagaimana laporan ini mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.